Selamat bagi semuanya yang ada di mana saja berada. Salam P3K dan CASN ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mr. Ali Meji masih bisa menemani Anda di mana saja berada. Semangat tentunya ya. Biar apa? Biar segar pikiran. Kemarin tanggal 10 Maret 2025 ribuan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ya P3K menggelar aksi demonstrasi di berbagai lokasi termasuk di depan Istana Negara, Gedung DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Dan aksi ini merupakan respons terhadap penundaan pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 yang dijadwalkan ulang menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK Megapolitan kompas.com ya, seperti itu. Perkembangan saat ini bagaimana? Ya, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi, ya, belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan demonstran ini, dan kita akan terus pantau perkembangannya. Para peserta aksi mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN atau PPPK tahun anggaran 2024. Ya, ini dari megapolitan.kompas.com ya. Ada juga protes-protes yang lainnya ya. Selain aksi demonstrasi, bentuk protes lain yang dilakukan meliputi petisi online hingga 7 Maret 2025. Ya, kemarin itu ya, sekarang sudah tanggal 11 ya. Petisi penolakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 telah ditandatangani oleh 40.711 orang. asninstitute.id. Aksi serentak di daerah di Kota Bima, ribuan CPNS dan PPPK berencana menggelar aksi massa di DPRD Kota Bima sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penundaan pengangkatan ya. Mataram.antaranews.com ya, Anda pantau, coba dilihat. Para peserta aksi menilai penundaan ini merupakan kerugian ya. Ini merugikan sekali ya. Terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN. Mereka menuntut pemerintah untuk konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan kepastian terkait status pengangkatan mereka ya. Ini masih diberitakan asninstitute.id. Dan 10 Maret 2025 kemarin memang ramai ya, demo di mana-mana. Ribuan calon aparatur sipil negara, CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK jadi menolak atau berdemo menolak penundaan pengangkatan mereka, dan aksi ini berlangsung di depan gedung DPR RI, kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB di Istana Negara. Bagaimana reaksi DPR? Nah, Komisi 2 DPR RI menanggapi dengan meminta Kemenpan RB merevisi surat edaran terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai penundaan tersebut dan menilai Kemenpan RB salah menafsirkan hasil rapat kerja sebelumnya. Ia menegaskan bahwa DPR justru meminta agar pengangkatan dipercepat, bukan ditunda. Metro TV, news.com, ya, video.kompas.com ya. Menteri Pan RB ini Widyantini menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan bertujuan untuk mengangkat semua CPNS secara bersamaan, bukan merupakan penundaan. Wah, ini penafsiran dari masyarakat atau dari calon CASN PPPK ya berbeda-beda ya. Ini agak rumit kalimat ini, jelas kurang memuaskan. Namun pernyataan ini betul-betul ya menuai kritik dari berbagai pihak yang merasa kebijakan tersebut sangat merugikan calon ASN. Tempo.co ya.
Reaksi BKN hingga saat ini ya belum ada pernyataan resmi dari Kepegawaian Negara terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar DPR dan Kemenpan RB mengenai jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK. Belum ada perkembangan lebih lanjut terkait penyelesaian polemik ini. Nah, luar biasa banget ya. Jadi tuntutan para demonstran kemarin tanggal 10 Maret 2025 ya. Satu, pencabutan surat edaran penundaan. Masa aksi mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN atau PPPK tahun anggaran 2024. Yang kedua, percepatan pengangkatan. Para demonstran menuntut pemerintah segera melakukan percepatan proses pengangkatan setelah proses pengusulan dan penetapan NIP atau NIP PPK. Change.org ya. Diawali 7 Maret 2025, petisi berjudul Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK tahap 1 2024. Itu sudah ditandatangani berapa? 40.711 orang. Tirto.id ya. Angka ini terus meningkat. Ini mencerminkan kekecewaan yang meluas di kalangan peserta seleksi. Ya sama, alasan pengajuan petisi ini memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi, menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik, menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas, mendukung kelancaran pelayanan publik. Ya, ini maksud dari petisi ini. Aksi di daerah juga ada. Di Kalimantan Barat, para CPNS dan PPPK mendatangi kantor gubernur untuk meminta pemerintah mencabut surat edaran Menpan RB terkait pengunduran pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024 ya, 2024 ya. Video kompas.com ya. Tuntutan utama dari para demonstran dan petisi online ya adalah percepatan proses pengangkatan CPNS dan PPPK tanpa penundaan, serta pemberian kepastian hukum dan status kepegawaian bagi peserta yang telah lulus. Jadi menolak penundaan pengangkatan calon aparatur sipil CASN maksudnya ya, calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Ya, cepat diangkat ya. Terdapat desakan juga agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widianti mundur dari jabatannya. Desakan pengunduran diri Menpan RB itu satu, di Nusa Tenggara Barat NTB sekitar 1.500 calon PPPK menggelar demonstrasi menuntut pencopotan Menpan RB. Mereka menilai kebijakan penundaan pengangkatan sangat merugikan hak-hak tenaga calon PPPK di NTB. Detik.com ya. Kemudian di Kota Bima, Aliansi PPPK Kota Bima mengajukan 5 tuntutan utama. Salah satunya adalah desakan agar Menpan RB Rini Widianti mundur dari jabatannya akibat penundaan pengangkatan CASN dan PPPK tahun 2024. YouTube.com ya. Ya dilihat aja. Ya dilihat aja, mudah-mudahan benar semuanya. Jadi mencerminkan ketidakpuasan ya. Jadi desakan ini mencerminkan ketidakpuasan yang sangat mendalam dari para calon ASN dan PPPK terhadap kebijakan penundaan pengangkatan. Ya. Seperti itu. Jadi desakan agar Menteri Pan RB Rini Widianti mundur muncul karena berbagai alasan ya. Satu, penundaan pengangkatan yang merugikan peserta ya. Ini kata mereka ya. Ini juga laman-laman menyiarkan, memberitakan seperti ini.
para peserta seleksi CASN dan PPPK 2024 yang sudah lulus tahapan seleksi, ya, mereka juga menunggu pengangkatan. Ya. Penundaan hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan mereka PPPK ya, PPPK P3K maksudnya itu hingga Maret 2026 ya, 2026 dianggap sangat merugikan ya, terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Ya, pekerjaan banyak ya, ada yang pedagang, ada yang ikut apa PT, sekolah seperti itu. Banyak peserta yang sudah menyiapkan diri secara finansial ya, dan mental untuk bekerja sebagai ASN, tetapi justru dihadapkan pada ketidakpastian. Selanjutnya, tidak ada komunikasi yang jelas. Keputusan penundaan diumumkan tanpa ada diskusi atau koordinasi yang intens dan baik dengan DPR dan pihak terkait. Komisi 2 DPR RI bahkan menyebut tidak ada kesepakatan terhadap penundaan, sehingga Kemenpan RB dianggap salah menafsirkan hasil rapat kerja. Yang Anda lihat di laman YouTube ya, ada itu sudah. Jadi hal carut marutnya atau polemik ini mempersulit reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Penundaan ini ya, ketidakpastian ini dianggap berdampak buruk pada instansi yang membutuhkan pegawai baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Kekosongan pegawai di daerah yang membutuhkan tenaga kerja tambahan semakin memperparah kondisi layanan pemerintah. Seperti itu. Ya, demonstrasi kemarin yang besar itu ya di berbagai daerah itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Cabut SE kemarin itu ya, kemudian sesuaikan jadwal yang awal, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Petisi online yang menolak penundaan sudah ditandatangani puluhan ribu orang. Ya, ini menandakan luasnya dukungan untuk menolak keputusan. Ya, keputusan ini maksudnya. Desakan dari DPR dan masyarakat. DPR meminta Kemenpan RB untuk mencabut surat edaran penundaan, tetapi hingga kini masih belum ada perubahan sikap. Nah, sejumlah demonstran menilai bahwa jika Menpan RB tidak bisa menyelesaikan masalah ini, sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini dari demonstrannya, dan memberikan jabatan kepada orang yang lebih kompeten, lebih memilih kepada rakyat. Jadi tuntutan agar Menteri Pan RB mundur muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan banyak orang, kurangnya komunikasi yang baik, dan dampak negatif pada reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi ya. Kalau penundaan pengangkatan CASN dan PPK benar-benar terjadi hingga Oktober ya 2025 CPNS ya, dan Maret 2026 PPPK ya, PPPK, dampaknya cukup besar ya, baik bagi individu yang terdampak maupun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Satu, ketidakpastian karir dari finansial. Banyak peserta yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena menggantungkan untuk CASN atau PPPK ini ya, dengan harapan segera diangkat sebagai ASN. Penundaan ini bisa menyebabkan mereka kehilangan sumber penghasilan dalam waktu yang lama. Lebih baik pegang uang sekarang daripada nanti walaupun besar, seperti itu. Ada yang menyatakan seperti itu. Karena tiap harinya makan, tiap harinya menyekolahkan anak, tiap harinya menafkahi keluarga, kebutuhan listrik, PLN, yang maksudnya, ataupun juga bensin, kehidupan sehari-hari tiap hari berlangsung seperti itu. Sedangkan kita sudah mundur dari kerja. Nah, banyak yang menyatakan seperti itu. Jadi kok Ramadan ini masih kosong seperti itu.
Apalagi kalau bukan pegawai, THR tidak ada dan lain sebagainya ya. Ketidakjelasan status bisa membuat stres, cemas, bahkan tertekan, depresi bagi mereka yang sudah menanti lama. Motivasi mereka untuk bekerja di sektor pemerintahan bisa menurun juga karena merasa tidak dihargai, seperti itu ya. Lagi kepercayaan terhadap pemerintah menurun, jangan dianggap sepele. Dari PPPK dan juga CASN ini banyak yang awalnya sangat mendukung pemerintah ya, dan memilih kepemimpinan yang sekarang, seperti itu ya. Peserta yang sudah berjuang dan lulus seleksi, mereka dihianati, merasa dihianati, seperti itu, karena tidak mendapatkan hak sesuai jadwalnya. Jangan didolimi, maksudnya seperti itu ya. Jadi bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem rekrutmen ASN di masa yang akan datang ya. Seperti itu, jangan dianggap sepele. Nah, dampak bagi instansi pemerintah, kekurangan tenaga kerja di instansi publik. Banyak instansi sudah merancang promosi berdasarkan kebutuhan mendesak, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Penundaan pengangkatan berarti kekosongan pegawai yang bisa menghambat layanan publik, seperti itu ya. Tanpa pegawai baru, ASN yang sudah bekerja harus menanggung beban kerja yang lebih besar tentunya, yaitu pasti bisa berdampak pada efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Sedangkan yang honorer ini lebih giat, lebih rajin, lebih terampil kadang. Ya banyak yang terampil lah, seperti, bukan lebih-lebih ya. Banyak yang giat, banyak yang rajin, banyak yang tampil, samalah dengan mereka yang ASN. Komputernya lebih hebat, pelayanannya lebih oke, ya, rajin, lebih giat. Ini banyak sekali ya, solusi kerja yang lebih oke ya, seperti itu. Beberapa program yang bergantung pada tenaga kerja baru, misalnya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, penyuluh agama, dan sebagainya, bisa tertunda atau kurang berjalan secara maksimal, kurang optimal. Dan juga meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan CPNS dan PPK. Jangan dianggap pendek loh, waktu itu lama loh. 1 bulan aja nunggu pengangkatan, lama itu, apalagi ini berbulan-bulan. Seperti itu. Ribuan peserta seleksi akan tetap menganggur lebih lama. Kasihan ya, mereka punya keluarga, mereka punya anak ya. Ada yang harus dibiayai di dalam keluarga ini, yang bisa berdampak pada perekonomian individu dan keluarga ya. Yang memiliki relasi kerja, aktivitas kerja di rumah, toko, dan ya masih bisa lah. Tapi yang tidak seperti itu bagaimana? Nah, mereka beranggap demikian. Jika mereka mencari pekerjaan lain, ya, ada risiko kehilangan kesempatan kerja di ASN ini yang sudah diperjuangkan. Ya, walaupun banyak yang marah, tersinggung dengan ini ya, akhirnya muncul tingkat semangat yang rendah. Nah, seperti itu ya. Potensi munculnya gelombang demonstrasi yang lebih besar bisa jadi ya. Jika penundaan tetap diberlakukan tanpa solusi yang jelas, gelombang demonstrasi bisa semakin terus ya, bisa lebih besar, bisa lebih meluas, seperti itu. Maka monggolah dicermati, bisa memicu aksi mogok masalah atau bentuk protes-protes lainnya lah terhadap kebijakan pemerintah ini ya, tapi tetap jangan anarkis ya. Yaitu cuman anggapan aja, seperti itu ya, istilahnya bisa terjadi, bisa memicu. Jadi secara keseluruhan penundaan ini merugikan individu peserta ya, tapi juga berpotensi mengganggu layanan publik dan stabilitas sosial di Indonesia selayaknya. Kapan pengangkatan CASN dan PPK dilakukan? Ya seharusnya dilakukan sesuai jadwal lah.
Nah, maksud mereka seperti itu, para demonstran dan petisi dan yang masih diam ya, masih memiliki harapan ya. Jadi seharusnya dilakukan sesuai jadwal yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu seluruh tahapan administrasi dan verifikasi selesai, idealnya ya terus dilakukan pengangkatan sesuai jadwal. Ya, jadi waktu yang lebih tepat ya berdasarkan proses administrasi normal ya bagaimana? Biasanya kan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi, proses pengusulan nomor induk pegawai NIP untuk CPNS atau nomor induk PPPK NIP PPPK ini memakan waktu biasanya kan sekitar 3 hingga 4 bulan. Kalau lama-lama nanti ada pemikiran-pemikiran lain yang menggagalkan ini, menggagalkan itu, malah tambah mengecewakan. Misalnya terjadi penggagalan karena kurang ini, padahal udah mestinya hanya sekitar 3 atau 4 bulan setelah dinyatakan lulus itu ya. Setelah NIP atau NIP PPPK ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN, maka surat keputusan SK pengangkatan bisa diterbitkan segera oleh instansi masing-masing. Ini normalnya seperti itu ya, maksud kita lah seperti itu ya. Berdasarkan siklus normal ini ya, pengangkatan seharusnya paling lambat pada pertengahan tahun, paling lambat lah ya, Maret, April, Mei lah, Juni atau Juli paling lambat ya. Maret, April ya itu lebih bagus seperti itu. Maksudnya kita loh, maksudnya mereka. Ya pokoknya normalnya seperti apa. Jangan tidak normal maksudnya. Berdasarkan kebutuhan instansi, normalnya seperti itu. Uang formasi sudah ada, formasi sudah jelas. Apalagi sudah lulus ya. Instansi pemerintah sudah menyusun formasi CASN dan PPPK berdasarkan kebutuhan tenaga kerja yang mendesak. Jika pengangkatan ditunda 2025 hingga 2026 ya, mengganggu kinerja layanan publik seperti itu ya. Jadi pengangkatan tetap dilakukan dalam tahun anggaran sesuai perencanaan awal ya, seperti itu ya. Di antara beliau-beliau itu, mereka itu ya dianggap ini bentuk pengingkaran terhadap hak mereka. Di laman YouTube itu 15 bulan tidak digaji, zalim terhadap mereka ya. Sampai lihat lah laman-laman YouTube ya. Sekarang udah meningkat pemberitaan tentang penundaan ini. Seperti itu. Ya seperti biasanya normalnya setelah penetapan nomor induk pegawai NIP bagi CPNS dan nomor induk PPPK NIP PPPK ya segera melakukan beberapa langkah penting ya pemerintahnya. Ini normalnya kan seperti itu agar mereka bisa langsung bekerja dengan efektif ya. Ya cuman gitu aja ya. Jadi penerbitan dan penyerahan SK pengangkatan, instansi masing-masing harus segera menerbitkan surat keputusan atau SK ya pengangkatan sebagai CPNS atau PPPK. SK ini harus diserahkan tanpa penundaan ya. Biar apa? Biar mereka bisa mulai bertugas dan mendapatkan hak-haknya. CPNS dan PPPK harus melengkapi dokumen ya, misalnya seperti normalnya, misalnya rekening gaji, data BPJS, dan identitas pegawai misalnya. Yang kemarin sebenarnya di DRH itu sudah dilakukan ya, seperti itu sudah normal ya. Dan segera diberikan tugas. Pemerintah ya biasanya kan menyelenggarakan orientasi atau pembekalan ya, itu dilakukan ya seperti itu, dan pasti dilakukan itu ya, tugas dan tanggung jawab ya, terutama juga kode etik pegawai ASN ya. Misalnya CPNS atau PPPK wajib mengikuti latihan dasar LATSAR
sebagai syarat pengangkatan menjadi ASN penuh waktu, ya. Maksudnya ASN penuh maksudnya setelah masa percobaan. Normalnya ya diberikan pelatihan teknis sesuai bidang masing-masing. Administrasi ya administrasi, penyuluh pertanian, penyuluh agama ya dilaksanakan pelatihan teknis itu, seperti itu ya. Demikian rekan dulur, semoga bermanfaat. Jadi normalnya segera pemberian hak kepegawaian, gaji dan tunjangan harus segera diproses agar mereka tidak mengalami keterlambatan pembayaran, ya. Seperti itu. PPPK harus mendapatkan ya kontrak ya kerja yang jelas, ya. Atau misalnya langsung sampai pensiun, ya, masa berakhir tugasnya, katanya ada wacana seperti itu, ya. Ya yang penting mendapatkan kepastian itu jelas, termasuk hak dan kewajiban mereka. Tadi memang ada di SK itu ada, ya, kepastian itu. Ya ada yang tanya juga, berarti nggak dapat THR ya, padahal honorer sudah lama. Ada yang minimal 2 tahun, ada yang 7 tahun, 17 tahun. Ya 19, ya lebih kan, ada ya 12 tahun. Berarti THR kosong, ya kosong. Ya kemungkinan besar tidak akan diberikan kepada mereka yang seharusnya sudah diangkat, ya. Jadi THR untuk ASN hanya diberikan kepada yang sudah berstatus pegawai, terkecuali ada kebijakan, ya. Kita tidak tahu, mudah-mudahan ada. Biasanya kan THR itu juga diberikan kepada ASN aktif, ya, termasuk PNS dan PPPK. Ini sudah tanggal 11 Ramadan insya Allah, ya. Nah, jadi THR itu diberikan kepada yang sudah memiliki NIP atau NI PPPK serta SK pengangkatan resmi sebelum perhitungan THR dilakukan. Jadi jika pengangkatan baru dilakukan setelah hari raya atau bahkan 2026, maka otomatis kosong bro. Seperti itu, ya. Jadi kosong bro, tidak masuk dalam daftar penerima THR tahun ini. Oke, monggo Mbak Menteri ataupun juga rekan-rekan DPR, BKN angkat sebelum Lebaran. Maksudnya rekan-rekan, biar dapat THR lah, biar gurih. Katanya mereka yang sudah pernah mendapat THR gurih gitu. Ya Allah, kapan terus? Sabar. Berdoa, sholat tahajud, baca Quran, ya, sholat duha, ya, berzikir, zikir rezeki dan sebagainya, ya. Seperti itu. Jadi biasanya selama masih berstatus honorer tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan THR seperti ASN. Namun kita ini kan berharap seperti itu, ya, kata mereka seperti itu. Oke, luar biasa. Kenapa? Karena banyak yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama yang semestinya mendapatkan THR. Kalau kemarin saya mendengar ada dari kantor BKN atau Bapak Kepala BKN menyebutkan kami perlu menyurati, ngomongi perusahaan di mana karyawannya mengikuti tes CASN PPPK yang sudah mengundurkan diri ini agar bisa masuk lagi. Ya kurang efektif, saya kira. Malu, ya, sudah keluar masuk lagi, hanya ada kebutuhan, ya. Ketika ditunda masuk lagi, malu orang-orang itu, ya. Kita ini masuk lagi, ya. Jadi banyak peserta
seleksi CPNS dan PPPK yang sudah meninggalkan pekerjaan sebelumnya kosong THR, terkecuali memiliki hubungan yang hebat dengan bosnya, dengan direktur dan manajernya. Dengan penundaan ini kehilangan penghasilan dulur, saudara, ya Allah, sabar. Dan juga tidak mendapatkan THR. Ini banyak yang sudah berhutang, hutang. Ada juga katanya yang sampai bayar 75 juta tak. Saya kemarin kayaknya buka laman itu ya. Demi apa? Membayar perusahaan karena bukan perusahaan atau PT atau apa ya, LTD atau lembaga, karena belum masa waktunya berhenti, belum selesai berhenti dulu. Entah benar atau tidaknya, sampai cek sendiri ya. Saya selendingan kemarin melihat, menonton dan mendengar seperti wallahu alam betulnya ya. Saya hanya kalau terjadi seperti itu, waduh ya kasiman ya, menggantungkan sepenuhnya terhadap CPNS dan PPPK seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi sebaiknya ada bantuan khusus lah atau kompensasi bagi mereka yang sudah menjadi calon CPNS atau PPPK yang masih aktif kerja ya, iuran lah mereka yang ASN atau yang PPPK yang sudah lulus, yang sudah dapat gaji besar itu, untuk membantu berdonasi terhadap mereka-mereka yang tahun ini belum, sampai mulai Januari kemarin mungkin ada juga yang belum dapat ya, seperti itu ya. Keuangan maksudnya luar biasa banget ya, berdonasi, ngasih sebagai apa, bantuan kontribusi yang sangat bermanfaat seperti itu, biar tidak terlalu terdampak ya, nangis ya, agar tidak sepenuhnya kehilangan penghasilan saat hari raya seperti itu. Begitu ya, memang wajar kekecewaan demi kekecewaan ini ya. Banyak yang berharap 1 Maret ini diangkat ya, seperti itu ya. Sudah berjuang, sudah lulus seleksi, bahkan ada yang tadi itu resign dari kerjaan lama ya, malah dihadapkan sama ketidakpastiannya. Tanggal 5 Maret itu yang muncul surat edaran itu ya, surat edaran penundaan. Jadi monggolah Ibu Menteri ya, Bapak BKN ya, pemerintah lah ya, harus sadar bahwa semua itu adalah rakyat Anda ya. Jadi ribuan yang sudah berjuang tertunda, perekonomian terus, kecewaan demi kecewaan yang harus ditelan. Rasa campur aduk ya, kalau udah tetangga, keluarga, adik, paman tanya terus SK-nya kapan, tanya, waduh ini sudah ya, mereka kan ada yang tidak tahu betapa ribetnya proses ini ya, bikin stres juga ya. Ya kita jawab aja, masih nunggu dari pemerintah, doain biar cepat keluar. Belum ada kepastian Bang, tapi kita ya udah berusaha maksimal, berdoa dan sebagainya, tinggal sabar aja. Ada tarik ulur, jadi kita sabar dikit, namanya gitu ya. Ya pasti endingnya baik, boleh Mas misalnya gitu. Kalau misalnya mereka tanya, kalau udah ada kabar pasti ya pasti dikasih tahu seperti itu. Biar nggak tertekan, alihkan lah pembicaraan, misalnya ngomong-ngomong anaknya sudah masuk sekolah mana ya gitu ya. Ya apa bro, persiapan lebaran, nah misalnya gitu. Seperti itu. Jangan tersulut emosi ya. Memang gampang buat kesel, tapi gak perlu terpancing ya. Ya kalau saya ini sudah
makan garam kalau masalah gitu-gitu. Tenang, banyak yang tanya A, B, C, D, santai. Misalnya masalah lain misalnya ya. Harus betul-betul luar biasa. Jadi luar biasa ya. Katanya sudah lulus kok belum kerja bang. SK-nya kok belum turun bang. Misalnya ya kita jawab namanya juga proses, sabar. Seperti itu ya. Luar biasa. Jadi seharusnya penundaan itu dicabut karena banyak alasan-alasan kuat yang sudah Mr. Ali tunjukkan di atas tadi. Seperti itu ya. Mereka sudah melewati proses seleksi ya. Jadi tidak ada alasan logis untuk menunda. Cepat angkat mereka. Maksudnya seperti itu ya. Sudah banyak pengorbanan. Jangan dianggap enteng ya. Kasihan. Jadi seharusnya segera mencabut penundaan dan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. Ya, dampaknya akan banyak negatifnya ya. Jadi lebih besar negatifnya dan dibanding alasan yang digunakan untuk menunda. Ya, alasan-alasan itu waduh bukan solusi ya, bukan solusi. Luar biasa. Salam PPPK, salam CASN, salam PPPK, salam CASN. Terus berdoa bersemangat ya. Berdoa bersemangat, berdoa dan bersemangat. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaiknya ya buat kita semua. Penunda SE penundaan itu dicabut dan segera Anda semuanya segera segera diangkat SK segera turun.